Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acaranya dimulai, izinkan saya untuk bertakbir ya Bapak Ibu. Air berlian panjang tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SD Negeri Sidamukti 03, yang saya hormati pengajar praktik dan yang kami banggakan, calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru SD Negeri Sidamukti 03. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan SD Negeri Sidamukti 03 Jumat 2 Agustus 2024. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu saya bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan Kepala SD Negeri Sidamukti 03. Acara yang keempat, sambutan pengajar praktik. Acara yang kelima, diskusi dengan narasumber CGP. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk mengawali acara diskusi pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi padu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk lagi. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala SD Negeri Sidamukti 03 kepada Bapak Dwi Sunarso SPDSD, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang semua, dan salam sehat selalu Bapak Ibu. Yang saya hormat Ibu Nur selaku PT itu pengajar praktik. Saya hormati Bu Wiwi, guru calon guru penggerak, dan yang saya hormati juga Bapak Guru, rekan guru sendiri jika nanti. Pertama adalah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kasih dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas. Tentunya hari ini kita masih tetap semangat di Bapak Ibu
diberi kesehatan dan baik selalu dalam sebuah acara yang luar biasa yaitu pendampingan individu dengan tentunya sebuah diskusi nanti yang kita lakukan yaitu diskusi terkait tema visi dan prakasa perubahan sekolah yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Ibu Wiwi selaku salah satu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kedua kalinya kami mengucapkan selamat datang pada Bu Nurti. Kemarin perkenalan, kemudian mungkin ada fasilitas sekolah yang bisa digunakan dan hari ini kami mencoba untuk memberikan yang terbaik yang kami punya Bu. Oke, monggo nanti untuk kegiatan hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Dan satu hal, ini kegiatan seperti ini bisa dijadikan sebuah motivasi bagi teman-teman guru yang belum atau punya keinginan menjadi guru penggerak. Ternyata kontribusi terhadap guru penggerak itu nantinya itu luar biasa nih Bapak Ibu. Selain meningkatkan sebuah kompetensi secara pribadi, nanti pun prestasi itu pasti akan dihargai. Seiring berjalan. Kalau tidak salah mungkin ini guru penggerak tahap terakhir setelah presiden yang baru mungkin begitu. Dan mudah-mudahan kegiatan itu selalu kontinu, istilahnya juga tidak berhenti sampai di sini walaupun nanti menteri sehingga teman-teman guru juga yang lain bisa menikmati, bisa meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan itu. Demikian nih Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara yang keempat yaitu sambutan pengajar praktik kepada Ibu Nur Hasanah SPDSD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, terhormat Kepala SD Fisik dan Musik Maulida, Bapak Insinyur SPDSD. Yang saya hormati Ibu Wiwi Maswada SPD selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati segala dewan guru beserta staf karyawan SD Fisik dan Musik Maulida. Pertama-tama mari kita bacakan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga bisa berkumpul bersama dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah dalam keadaan sehat. Salam semoga dapat tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syukurannya bisa menjadi rumah Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada apa namanya tak kenal pakai apa? Tak tahu. Oke, jadi biasanya kita bikin santai aja nih. Jadi biar suasana nggak terlalu tegang karena saya masuk ruang tegang sekali. Iya, jadi di sini kita nanti diskusi itu semuanya ini belajar bersama lah. Jadi kita santai, saya sambil santai gitu. Jadi sebelumnya saya pada diri dulu ya. Karena pas waktu itu pas PI yang pertama saya berkunjung ke sini baru ketemu sama ibu saya tadi ya. Ya ibu Vina sama bapak kenal salah pas waktu itu, jadi belum sama sesuai dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Jadi nama saya adalah Nur Hasanah, saya dari SD dari Cikapang Lompat Indonesia, Bapak Ibu semuanya. Ya saja, ya termasuk nggak terlalu jauh dari sini dari Kalimantan. Awal saya juga dari Cikapang, jadi alhamdulillah itu merupakan salah satu anugerah bagi saya karena tempat tugas saya itu ya satu desa, kebetulan juga dekat dengan rumah saya, tidak terlalu jauh. Berbeda dengan beliau Bapak, kalau sekolah yang luar biasa, Masya Allah. Ya, Cinyawang ya Pak. Cinyawang di kita Bumi juga luar biasa nih Pak. Guru payung ya. Ini nggak tahu saya namanya dari mana yang dari mana jauh ya. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi saya sempat bicara sedikit dengan Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah tadi sedang dibangun lagi dalam pembangunan luar biasa atas prakarsa beliau yang luar biasa. Saya juga ini jadi relasi bagi saya. Jadi belajar Bapak. Yang banyak setelah tadi saya datang ke mana begitu ketika saya ngomong tadi, wah kata begini saya dapat ini. Nanti kita baca ini saya dapat apa lagi gitu. Jadi dia merupakan salah satu pengalaman yang sangat berharga juga. Saya pernah jalan-jalan apa? Tinggal senang gitu Pak. Oke. Jadi di sini saya itu mengemban amanah dari BPDB sebagai pengajar praktik. Jadi tugas saya di sini adalah sebagai pendamping dan mengawal perjalanan Ibu Wiwi selama 6 bulan ke depan. Dan mungkin nanti saya sebulan sekali akan berkunjung ke sini. Reportingnya Bapak Ibu semuanya ini kamu terus ini Bapak Ibu semuanya. Aduh, sama luar biasa. Saya jadi senang. Jadi tambah kaca tambah sedulur ya Bapak Ibu semuanya deh. Ya, ini jadi bismillah mudah-mudahan kami berdua dengan Bu Wiwi juga bisa melakukan tugas dengan sebaik mungkin. Cukup itu nih perkenalan ini. Ya. Untuk yang selanjutnya bahwasanya apa?
kemarin dari CGP itu kan baru selesai modul 1.3 ya Bu Lydia. Ya, jadi baru saja mempelajari terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Jadi ini merupakan salah satu bagian proses pembelajaran dalam PGP itu sendiri. Jadi Bu Lydia itu dilatih ya untuk melatih nanti sebagai pemimpin diskusi untuk fasilitasi itu seperti apa, dan yang jelas harapannya itu nanti bisa memberikan kebermanfaatan bagi satuan pendidikan Bu Lydia gitu. Tentunya untuk SDG tidak penting ya. Jadi meskipun ini merupakan salah satu proses belajar, tetapi diharapkan ini menjadikan refleksi bagi kita semuanya yang Bapak Ibu yang kita bahas ini adalah visi ya. Visi, jadi kemarin CGP kita sudah menentukan visi pribadi ya. Jadi antara visi sekolah dengan visi CGP kan beda. Kemarin sudah menentukan visi pribadi sebagai guru penggerak, sebagai tenaga pendidik. Sekarang nanti kita akan membahas tentang visi sekolah yang sudah ada. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu, Bapak sekolah, nanti kita di situ tidak akan membahas visi Bapak. Jadi tidak akan mengubah visi, jadi kita fokusnya itu adalah membuat prakarsa perubahan. Jadi kita analisis dari visi yang sudah ada, jadi kita merefleksi sejauh mana visi kita begitu, kemudian sejauh mana pencapaiannya, dan mungkin nantinya ada masukan ataupun ada saran dari Bapak Ibu semuanya, karena terkait dengan visi itu merupakan tujuan ya, dari tujuan sekolah kita, dari tujuan cita-cita ataupun harapan yang ingin kita capai dari sekolah kita. Karena kita mengajar tentunya kan punya tujuan, ini anak mau dibawa kemana, arahnya mau seperti apa. Nah disitulah peran visi ya. Jadi kalau visi itu kalau bisa nyun sewu ya, mohon maaf, jadi di sini kita singkat belajar bersama bahwa saya itu tidak menggurui ya. Visi itu disesuaikan dengan kondisi sekolah pada saat itu juga. Jadi fokusnya apa sih yang ditinggalkan, apa sih yang masih kurang, apa sih yang ingin kita lebih dalam terkait dengan kemajuan sekolah kita. Jadi di sini nanti intinya kita itu belajar berdiskusi bersama-sama dan menyuarakan ya, karena visi di sekolah SD Negeri Sidang Pendidikan ini adalah merupakan harapan dari panjenengan semuanya. Jadi harapan kami nanti Bapak Ibu semuanya itu aktif terlibat dalam menyuarakan ya. Jadi kiranya nanti kok visi yang sudah ada itu sudah baik, mari kita pertahankan, kita tingkatkan. Sekali kalau ada yang masih kurang ini Pak, harusnya seperti ini, mungkin ya ada teman dari pada semuanya, dan itu bisa dijadikan masukan untuk tahun depan ya Bapak. Ya anak yang sekarang kan sudah disetujui ya, yang sekarang visi yang sekarang terkait dengan kurikulum ya, sama sudah disetujui. Jadi intinya kita itu tidak mengubah visi yang sudah ada, tapi kita membuat prakarsa perubahan. Bagaimana caranya kita itu membuat strategi untuk mencapai visi yang sudah kita tentukan. Jadi terkait dengan kegiatan kita hari ini itu tujuannya adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi harapan kita, cita-cita kita seperti itu. Untuk susunan acaranya, itu terdiri dari yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi. Sudah ya, tujuannya, intinya kita membicarakan visi atau tujuan cita-cita kita. Yang kedua adalah merumuskan kalimat perumpam dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir adalah penutup. Dan dari paparan 1 sampai dengan 5 nanti akan dipimpin oleh Ibu Wiwi selaku jaga kita pada hari ini. Ya bismillah, ini sebagai salah satu aja belajar dari BPKP kita, karena harapannya dari BPKP itu sendiri, makanya dengan BPKP itu jadi menghasilkan guru-guru yang memang sesuai dengan harapannya dari BPKP ya, ada baru bahan dari yang sebelumnya menjadi lebih baik. Seperti itu pengantar dari saya. Nanti akan selanjutnya kita masuk di sesi diskusi yang didoain ini. Itu saja dari saya, berikutnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu diskusi dengan narasumber CGP kepada Ibu Indi Masmodah SPD, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Sidang 03, yang saya hormati Ibu pengajar praktik serta teman-teman dari guru SD Negeri Sidang 03 yang saya banggakan. Terima kasih atas waktu. Di sini kita belajar bersama-sama, bukan saya menggurui, tapi saya ingin sharing tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, terutama sekolah kita sendiri SD Negeri Sidang 03. Next. Ya Bapak Ibu, tujuan dari diskusi visi dan prakarsa perubahan yang pertama, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan dan kurikulum yang ada. Yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan cita-cita warga sekolah dan lingkungan belajar. Yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan
program yang dapat mendorong terciptanya visi sekolah. Next. Biar semangat, biar tidak terlalu tegang, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Saya mohon berdiri semua. Boleh dibantu ikat depan sama saya. Biar nggak takut. Katanya bayangan aja gitu. Itu manis ya. Gimana Bapak Ibu? Senang? Semangat? Kan jadi gerak, jadi apa ya? Sehat. Next. Apa? Nah, di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun, bukan menuntut. Menuntun apa? Menuntun segala program yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut dapat dimulai dengan merumuskan visi tentang murid impian yang berprofil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? 6. Ada 6 apa saja? Mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkoyo, berkebinekaan global, terus benar dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Next Pak. Nah, di sini saya membacakan puisi karya presiden kita yang pertama kali, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan India bergelora membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Gelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung berkutut,
aku mendengarkan guru penutup. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Next. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tadi mendengarkan puisi Aku Melihat Indonesia dari Bapak Insinyur Soekarno, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apa yang bergelora dalam darah Bapak Ibu? Saya merinding mendengarkan pembacaan puisi yang menggambarkan kecintaan terhadap Indonesia. Apa yang dilihat hewan, wajah anak oleh Insinyur Soekarno adalah melihat Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ada lagi? Monggo. Rubika. Makna kecintaan terhadap tanah air, melihat segala sesuatu adalah tanah air Indonesia, kemudian menyatukan semua unsur alam untuk dimanfaatkan serta ditunjukkan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Terima kasih. Apa lagi? Yuk. Insinyur Soekarno adalah proklamator yang bisa merangkul semua kalangan, bisa memahami semua dengan baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Ada yang mengatakan lagi? Oh itu monggo. Jadi dalam tersebut tadi adalah setiap perubahan apapun perubahan yang terjadi itu adalah baik yang semua yang perubahan itu adalah visi Bung Karno itu jauh ke depan, yaitu untuk apa yang dilihat adalah Indonesia. Tentang Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya benar. Visi di atas itu menunjukkan visi presiden pertama akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau berpeluang menggambarkan pesan tersebut melalui sebuah puisi. Dari situ kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam, dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Baik Bapak Ibu, tadi sebelumnya tentang visi Bapak Presiden kita yang pertama kali yaitu Insinyur Soekarno. Nah, saya mau bertanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu visi itu sih apa? Ada yang tahu? Visi itu ya cita-cita tujuan yang ingin kita capai. Betul, cita-cita apa tujuan yang ingin kita capai? Ada lagi? Itu adalah impian. Ya, impian kita di masa yang akan datang. Betul. Lanjut. Ya, bukan Nilai-nilai penting. ya, visi itu bernilai yang penting. Ya, betul. Next. Seperti yang disebutkan tadi, apa itu visi? Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas tetapi masih kosong. Lanjut Pak. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Ya, di sini visi itu bisa sebagai penunjuk untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Lanjut. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Ya, seperti yang tadi Bapak Ibu bilang, visi itu adalah sebuah impian. Impian kita, impian itu murid-murid kita, cita-cita murid kita di masa yang akan datang. Lanjut.
Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Betul yang tadi dibilang masa depan. Visi membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Next. Nah, memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi kita seorang guru. Visi kita harus berpihak pada murid. Nah, mari kita refleksi dengan melanjutkan kalimat rumpang cita-cita untuk murid kita. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan menuliskan impian Bapak Ibu tentang murid-murid Bapak Ibu di sekolah. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana Bapak Ibu sesuai dengan impian Bapak Ibu. Sudah? Lanjut. Kita percaya bahwa murid adalah cukup. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu semua sudah menuliskan tentang murid impian Bapak Ibu. Nah, kita memimpikan murid-muridnya. Nah, ini impian murid-murid dari Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah berakhlak mulia. Yang kedua, berbudi luhur, berkarakter, pandai, cerdas, dan pintar. Kita percaya bahwa murid adalah siswa yang cerdas, siswa yang berbakat, siswa yang pintar dan unik, dan calon pemimpin masa depan. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kerjasama, pendidikan karakter, kebersamaan, sopan santun, dan kerukunan. Dan murid di sekolah kita sadar betul bahwa peraturan sekolah wajib ditaati. Belajar itu menyenangkan. Belajar adalah salah satu bentuk kebahagiaan. Dan kita warga di sekolah yakin untuk memajukan sekolah di segala bidang, memajukan sekolah untuk berprestasi, melakukan perubahan untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. Oke. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pelayanan yang baik dapat mencapai mutu sekolah
yang lebih baik dan pembelajaran yang berpihak pada anak, menentukan anak untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dari situ kita dapat simpulkan cita-cita untuk murid kita yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, disiplin, mandiri, dan kreatif. Seperti visi sekolah kita, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, disiplin, mandiri, dan kreatif. Next. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita, Bapak Ibu? Ya. Oke, sudah. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Tidak. Mengapa? Visi yang telah dibuat itu sudah mencakup harapan atau cita-cita kami kepada murid. Oh ya, sudah mencakup sebuah harapan cita-cita Bapak Ibu guru terhadap murid. Lanjut. Nah, sekarang mari kita merincikan sikap dan perilaku murid kita, guru, dan orang tua. Monggo. Murid dulu, Bapak Ibu. Nah, di sini adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan visi kita yang pertama, sikap dan perilaku murid yaitu disiplin, santun dalam berbicara, sopan terhadap semua warga sekolah. Terus untuk guru, ramah kepada anak, masuk tepat waktu, mengajar dengan menyenangkan, melayani anak dengan setulus hati. Dan untuk orang tua, mendampingi anak dalam belajar. Lanjut kamu. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah merincikan sikap dan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam prakarsa perubahan visi sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Ya, betul. Meningkatkan kedisiplinan murid di sekolah dengan menerapkan pendekatan berpihak pada murid dan budaya positif. Terima kasih. Inisiatif perubahan visi sekolah yang tadi buat utarakan tadi adalah meningkatkan kedisiplinan Kedisiplinan murid murid dengan menerapkan pendekatan berpihak pada murid pada murid budaya positif. dan budaya positif. Mengapa Bapak Ibu inisiatifnya ke situ? Kira-kira pesannya mengapa? Jadi suatu kebiasaan. Ya. Positif, cinta Allah. Ya, tadi seperti visi kita ada kata disiplin, meningkatkan kedisiplinan murid di sekolah dengan melalui pendekatan berpihak pada murid dan budaya positif. Disepakati? Oke. Terus apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Mungkin untuk kolaborasinya bisa saja guru merencanakan teknis penerapan budaya positif di sekolah, kemudian kepala sekolah juga bisa memberikan pemahaman tentang pentingnya pendekatan berpihak pada murid dan budaya positif dalam rangka meningkatkan kesehatan murid. Kemudian orang tua juga bisa berperan aktif dalam mencari solusi permasalahan murid di sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih. Yang pertama tadi apa? Guru merencanakan teknis penerapan budaya positif. Guru merencanakan teknis penerapan budaya positif. Ya, kita harus merencanakan teknis perencanaan budaya positif itu seperti apa? Seperti itu. Yang kedua, Kepala sekolah juga bisa memberikan pemahaman tentang pentingnya pendekatan kepada murid, kemudian budaya positif dalam rangka meningkatkan kesehatan
Ya, berarti nanti ke Bapak kelas memberikan pemahaman ya Bapak tentang pentingnya keberpihakan pada murid dan budaya positif demi meningkatkan kedisiplinan. Terus yang ketiga, Orang tua juga harus ikut berperan aktif untuk memecahkan permasalahan di sekolah maupun di luar sekolah. ya karena apa? Kadang anak-anak yang suka terlambat sekolah kan bisa jadi itu manajemen di rumahnya itu seperti apa. Nah, orang tua harusnya bisa mencari akar solusinya. Lanjut. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi dapat tercapai? Ini bentuknya kegiatan Bapak Ibu. Monggo. Tentang kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah adalah visi sekolah tercapai. Yang pertama itu adanya sosialisasi konsep budaya positif di sekolah. Terus yang kedua, guru menerapkan budaya positif dalam membentuk kedisiplinan murid dengan melibatkan orang tua. Terima kasih Bu Atul. Yang pertama tadi sosialisasi konsep budaya sekolah agar konsepnya pun bisa diterima oleh masyarakat, oleh murid tentang konsep budaya positif. Yang kedua, Guru menerapkan budaya positif dalam membentuk kedisiplinan murid guru menerapkan budaya positif dalam bentuk kedisiplinan murid dengan orang tua bersama-sama. bersama-sama dengan orang tua. Guru digugur dan ditiru. Jadi kita mencontohkan terlebih dahulu sehingga anak-anak kita mampu melihat contoh kita dan membiasakannya menjadi suatu kebiasaan yang positif. Lanjut, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana rancangan waktunya? Monggo. Oh, mikir dulu. Bu Mika? Satu dulu. Ini satu dulu. Merencanakan dan membuat program SPD siswa penggerak disiplin. Merencanakan dan membuat program adalah salah satu langkah konkret. Programnya itu judulnya apa Bu? SPD, siswa penggerak disiplin. Ya, ada penggerak, ada siswa penggerak Bapak Ibu. Lanjut yang kedua, selain merencanakan program, apa lagi? Membentuk tim. Ya, yang pertama merencanakan program, lanjut ke pembentukan tim. Timnya namanya apa Bu? Tim penggerak disiplin. Tim penggerak disiplin. Timnya itu berasal dari mana? Siswa. Ya. Ayo. Guru, siswa, kepala sekolah. Nah, itu tim penggerak disiplin. Dan orang tua pun bisa dimasukkan. Dalam artian semua warga sekolah menjadi tim anggota penggerak disiplin. Jangan cuma siswanya saja Bu. Oke, siap. Nanti kalau siswanya saja, gurunya malu dong. Gurunya kan dicontoh. Ya, lanjut. 3. Ada lagi? Membentuk tim, Melakukan pengawasan. melakukan pengawasan. Pengawasannya itu jangka waktunya bagaimana? Setiap 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali? Setiap kali diawasi harusnya. Hah? Pengawasan itu dilakukan setiap hari. Kalau 3 bulan sekali nanti ada bubar, programnya tidak akan berjalan. Ya, terus perlu dievaluasi atau tidak? Perlu. Nah, dalam jangka waktu berapa bulan kira-kira evaluasinya? Ya mungkin yang tadi 3 bulan sekali itu untuk mengevaluasi. Oh iya, bisa 3 bulan sekali itu untuk mengevaluasi apakah program tersebut bisa berjalan dengan baik ataupun tidak. Lanjut Pak. Nah, kesimpulan. Prakarsa perubahan kita pada siang hari ini adalah mewujudkan peserta didik, meningkatkan kedisiplinan murid dengan pendekatan yang berpihak pada murid dan budaya positif. Nah, untuk mewujudkan visi prakarsa perubahan tersebut diperlukan program, rancangan program, dan timnya beserta kepanitiaan atau timnya
agar dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Iya, tapi jangan muridnya saja yang disiplinnya Bapak Ibu. Kita juga harus ikut disiplin. Ya, terima kasih Bapak Ibu waktu dan waktu buat saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Ibu Windy. Selamat datang di sini. Maaf ini Bapak saya ingin menjelaskan sedikit ya Pak ya. Iya, terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Windy terkait dengan video ini. Jadi saya menggaris bawahi bahwasanya kegiatan hari ini kita maknai bersama nih Bapak Ibu semuanya. Karena saat adanya ini kita mesapi, kita maknai sama Allah, kan adanya kesepahaman. Ada satu pemikiran, ini betul Pak Ibu. Ada satu pemikiran yang ingin kita wujudkan, ingin kita harapkan seperti itu. Jadi ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita, khususnya untuk kemajuan putra-putri kita. Kita refleksikan kembali, kita maknai, kemudian kita ambil hikmahnya, dan ternyata di sini tidak ada yang lebih pintar dan tidak ada yang bodoh gitu ya. Di sini kita itu berdiskusi dalam artian soal Bapak Ibu di sini itu setelah ketika sebenarnya ketika nanti memutuskan pendapat yang sekiranya kok apa ya, yang sekiranya tadi di luar begitu di luar konteks gitu ya, tapi yang terkait dengan kondisi sesuatu itu boleh-boleh aja. Jadi tidak ada batasannya. Ada di sini kita proses belajar untuk pendewasaan bersama-sama gitu. Nah, pada khususnya kan untuk Ibu Windy itu melatih kepemimpinan sebenarnya itu salah satu perwujudannya. Jadi dalam terkait para perubahan yang sudah dilakukan, penting sekali adanya kolaborasi dan kerjasama antara Bapak Ibu semuanya dalam satu sekolah. Karena yang namanya sebuah perubahan atau sebuah program jika dilaksanakan hanya oleh satu guru itu tidak mungkin berhasil. Ada pun seperti Bapak Ibu Windy sudah punya program oke, minta izin sama Bapak Sekolah disetujui oleh sedang dilaksanakan, tapi sih sama Bu Windy nolong, ada sama seorang nolong, ya. Jadi itu tidak akan mungkin berdampak, tetapi tidak begitu signifikan perkembangannya. Karena di sini fokus kita kan tidak hanya pada satu dua tiga anak, tapi harapannya adalah anak-anak dari satu sekolah semuanya. Jadi saya pada monggo untuk tingkatkan terus kolaborasi dan kerjasama di antara Bapak Ibu semuanya. Nah, terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Ibu Windy dari pertama yang disampaikan itu dari pertama dengan pembukanya membaca puisi yang luar biasa sampai saya sendiri, masya Allah, Bu Windy kita baca puisi ya, saya nggak bisa baca puisi. Oke, masya Allah puisi dari presiden kita ya terutama yang luar biasa sebagai gambaran visi dari beliau yang tentu tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara seperti itu luar biasa sekali. Kemudian yang kedua untuk tampilan PPT-nya luar biasa Bu ini terus berkembang terus tingkatkan terus kemampuan IT-nya ya. Jadi tidak ada batasan, tidak ada untuk terus meningkatkan kompetensi untuk melatih dan supaya untuk terus berkembang seperti itu. Dan harapan saya Ibu ini menjadikan sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya, terutama yang muda-muda. Ya, kalau yang sudah senior didukung ya Bapak Ibu. Iya, ini inspirasinya Ibu ini masya Allah. Jadi sebagai motivasi, moga sebagai inspirasi bagi Bapak Ibu masih muda. Ayo, seperti Bu Indri, Bu Indri, bapaknya masih muda, bapak siapa? Oke, kamu masih muda-muda sekali ternyata. Dan insya Allah bagi yang masih muda kan kita harus berjaya sekali ya. Sebenarnya kita ada kemauan, ini juga masih muda. Iya, jadi ketika kita ada kemauan, insya Allah kita ada jalan. Begitu Bapak Ibu semuanya. Terus terkait dengan pengalaman diskusinya sudah luar biasa, sudah oke, Bu ini tinggal dipertahankan aja, diasah kembali untuk keterampilannya karena yang saya Bapak Ibu karena berbicara di forum yang saya Bapak itu perlu dilatih ya Pak. Jadi manusia ini bagus sekali ya, kita semua pasti mengalami. Tetapi ketika kita tidak merasakan pengalaman secara langsung, kita tidak tahu rasanya seperti apa. Dan ini merupakan salah satu manfaat yang saya rasakan ketika saya ikut PGP. Jadi saya itu masuk GP angkatan 4 Bapak Ibu semuanya. Jadi waktu itu GP itu belum booming yang seperti sekarang, masih jarang peminatnya. Karena dulu kuotanya 120, yang daftar 85, ternyata yang lulus kriterianya hanya 65 orang. Salah satu diantaranya adalah saya. Jadi belum ada peminatnya sama sekali. Tapi yang masya Allah di situ banyak sekali manfaat yang saya rasakan dan yang jelas dipaksa belajar dan harus mau berubah. Dan yang jelas harus ada tindak lanjutnya, tidak hanya setelah kita ikut GP, setelah itu selesai, sudah. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Makanya di sini adanya PP di awal perjalanan CGP agar tidak semuanya sendiri, agar dalam perjalanannya selalu dipantau, kemudian dari motivasi. Ini buat hadir, ayo ini masalah bisa kita selesaikan. Ternyata untuk kejutan di PEC 2 ini kan salah satu seperti ini ya. Nanti di PEC berikutnya nanti ada kejutan lagi Bu. Dan juga adalah sebuah kompetensi gitu. Tadi saya bilang yang begitu. Bagaimana sih kita mewujudkan semua itu? Nah, dibutuhkan ya namanya prakarsa baru
perubahan. Dan yang jelas diskusi kita kali ini tadi juga sudah mengenai fase perubahan, yang jelas butuh langkah konkretnya, tidak hanya sekedar diskusi kamu bagi apa ini. Oke, iya itu aduh kan akhirnya jadi sia-sia. Oke, harapan kami tadi juga sudah mendapatkan fase perubahan, meningkatkan kedisiplinan murid dengan pendekatan yang berpihak pada murid dan budaya positif. Kemudian untuk langkah konkretnya yang pertama akan melaksanakan sosialisasi budaya positif. Berarti ini mau nggak mau harus dilaksanakan Bu Widi. Ini sebagai salah satu pertanggungjawaban secara moral. Kalau nggak dilaksanakan, ya ini hati-hati. Kemudian yang kedua, guru menerapkan budaya positif dalam menerapkan disiplin bersama orang tua. Jadi benar tadi di gula detail. Jadi sebelum kita memberikan anak, kita harus memberi contoh terlebih dahulu. Saya yakin insya Allah beliau bapak kepala sekolah selalu memotivasi dan selalu mengingatkan dia kepada bapak ibu semuanya untuk selalu memberikan teladan yang baik buat putra putri kita semuanya. Dan yang jelas itu adalah langkah konkret yang benar-benar harus diwujudkan dan merealisasikan sama bapak ibu semuanya. Tadi saya juga mendengar adanya adanya membuat kantin, penyusunan program, kemudian membuat kantin, ada evaluasi jana dalam waktu 3 bulan, begitu. Itu salah satu aksi nyata Bu Widi. Nanti disediakan di modul 1.4 karya budaya positif. Tadi saya mengenai ada program SPD. Terima kasih Bu Widi, ini jadi inspirasi juga buat saya, siswa penggerak di sini. Kenapa Bu Widi? Tapi juga siswanya. Oke, luar biasa. Ini baru pertama kali saya mendengar istilah ini di sini. Ini pencetusnya siapa ini? Bu Widi ya? Ini dong. Iya, bagus sekali luar biasa. Masya Allah, ini jadi salah satu aksi nyata dan nanti juga diunggah di AOS ini. Jadi tadi diskusi panjang lebar sudah kita buka terkait dengan rencananya itu seperti apa. Jadi semoga itu direalisasikan. Enak kalau nggak direalisasikan, berarti buah pemikiran kita sudah banyak sekali pengorbanan tenaga, waktu, materi dan sebagainya. Saya yakin ini akan menyita waktu sekali, menyita tenaga Bu Widi. Kalau nggak diterapkan kemana-mana Bapak. Oke, jadi di sini kami mohon dukungan dari terutama dari Bapak Kepala Sekolah untuk selalu memotivasi Bapak Ibu guru semuanya untuk merealisasikan. Insya Allah jika program itu dilaksanakan tidak ada ruginya. Saya yakin. Bahkan kalau ini keren sekali saya mengadopsi lah buat sekolah saya maksudnya. Iya, jadi sebenarnya kalau kita sering berkunjung ke sekolahnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi banyak ilmu, jadi banyak referensi. Oh, di sekolah ini seperti ini ya. Oh iya. Jadi saya ambil yang baik-baik begitu. Yang tidak baik cukup disimpan sendiri begitu. Karena yang jelas kan kondisi sekolah itu kan masing-masing berbeda-beda. Jadi itu dengan tanggapan dari saya. Bismillah ya Bu ini ya. Nanti masih ada 5 bulan ke depan. Karena baru menjalani 1 bulan, masih ada 5 bulan ke depan. Insya Allah mudah-mudahan diparingi lancar, kemudian nanti juga lolos dengan ketika sampai akhir lomba karya yang ke-7 yang nanti akan dibagi oleh BPDB, oleh dinas kabupaten, juga bawa kepala sekolah, juga pengawas nanti yang akan hadir untuk menyaksikan gelar karya terkait dari hasil aksi nyata CGT angkatan 11 begitu. Jadi itu saja dari saya. Mohon nanti Bapak Kepala Sekolah juga ingin menanggapi Bapak ini. Itu aja dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan. Allah sudah berhubung. Game kita itu punya karena tidak terlihat, tapi melakukan luar biasa kemampuan Bu di dalam membawakan sebuah diskusi. Terus kemudian yang menarik bagi saya itu terkait prakarsanya itu luar biasa. Prakarsa membuat visi-visi kita. Dan ini harapan saya, mari kita saling bersinergi terkait itu tingkat disiplinan tentunya kita sebagai orang guru harus bisa memberikan teladan dulu, memberikan contoh terkait bagaimana kita berdisiplin sehingga nanti ada tim disiplin yang baik dari guru, kepala sekolah dan orang tua termasuk dari siswa. Mudah-mudahan prakarsa
visi misi yang disampaikan oleh Bu Wiwi nanti menjadi sebuah realita. Ya pelan-pelan nih Bapak Ibu, terkadang sesuatu hal untuk apa yang mencapai cita-cita tidak mudah, butuh proses panjang. Ya dari mulai hari ini saya berharap mari kita saling bersinergi terkait tugas pokok kita sebagai seorang guru, kemudian meningkatkan prestasi anak-anak kita, kemudian meningkatkan rasa disiplin kita di dalam memberikan sebuah pelayanan terhadap anak didik. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian ini Terima kasih. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup acara diskusi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian tadi acara diskusi pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Izin berpantun lagi, Ge. Cakep. Cakep. Cantik apa cakep? Cakep apa cantik? Cantik apa cakep? Cantik. Siang hari makan kuaci, Cantik. makan bareng sama Bu Asih. Cantik. Bu Asih cantik. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Cakep. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.